Selanjutnya ada timeline. Pendaftaran batch 2 pada tanggal 23 April sampai 13 Mei. Technical meeting pada tanggal 9 Mei sampai 10 Mei. Pengumpulan karya pada tanggal 10 Mei sampai 13 Mei. Penilaian penyisihan pada tanggal 18 Mei. Pengumuman finalis pada tanggal 19 Mei. Pembukaan Lomba Festekno 2026 dilaksanakan di ITB Stikom Bali Renon pada tanggal 21 Mei. Pelaksanaan lomba pada tanggal 22 Mei. Nominasi peserta yang mendapatkan juara akan diumumkan pada akun Instagram Festekno tanggal 25 Mei. Penyerahan hadiah juara di Gedung Dharma Negara Alaya pada tanggal 26 Mei. Tema. Pada lomba desain web kali ini mengambil tema inovatif web design for the digital future. Lomba ini ditujukan bagi siswa-siswi SMA SMK sederajat. Tema ini mengajak peserta untuk merancang desain web yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga fungsional, adaptif, dan mampu memberikan pengalaman yang optimal. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, website menjadi media penting dalam menyampaikan informasi, layanan, serta berbagai inovasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebuah website di masa depan diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat pintar, bersifat responsif, serta tetap memperhatikan aspek aksesibilitas agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Melalui tema ini, peserta diharapkan mampu menghadirkan ide-ide kreatif dalam merancang antarmuka web yang modern, interaktif, ringan, dan mudah dinavigasi. Desain yang dibuat juga diharapkan dapat mencerminkan pemanfaatan teknologi digital secara inovatif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Selain itu, melalui proses perancangan tersebut, peserta diharapkan dapat mengembangkan keterampilan teknis serta kemampuan berpikir solutif dalam menciptakan desain web yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada masa depan. Selanjutnya, ketentuan umum. 1. Peserta adalah siswa-siswi SMA SMK sederajat. 2. Lomba bersifat online. 3. Peserta merupakan individu aktif dari instansi seluruh Indonesia dan dapat dibuktikan dengan kartu pelajar. 4. Setiap instansi diizinkan untuk mendaftar lebih dari satu perwakilan. 5. Peserta diperbolehkan untuk mendaftar pada cabang lomba lainnya yang tidak bersamaan, dapat dinyatakan pada panitia. 6. Peserta wajib melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur dan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia. 7. Karya yang dilombakan merupakan karya asli peserta dan belum pernah diikutsertakan atau dipublikasikan untuk keperluan yang bersifat komersil, serta harus bebas dari setiap kontrak atau ikatan lain. 8. Karya yang dikumpulkan tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan, atau hal-hal yang melanggar hukum. 9. Hasil karya dapat dikumpulkan melalui website Festekno ITB Stikom Bali dengan alamat website sebagai berikut: festekno-itbstikonbali.com. 10. Apabila di kemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Panitia akan berasumsi bahwa seluruh desain yang diikutsertakan merupakan orsinil peserta. 11. Setiap peserta wajib mengikuti serangkaian technical meeting yang telah disusun panitia guna pembekalan peserta lomba melalui link Zoom yang akan diinformasikan panitia. 12. Setiap peserta yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan oleh orang lain. 13. Peserta yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan lomba akan dianggap gugur. 14. Peserta setuju untuk memberikan hak kepada pelaksanaan kegiatan untuk memproduksi dan menggunakan karya tersebut pada media publikasi kegiatan. 15. Peserta wajib mengikuti seluruh aturan yang diberikan panitia. 16. Gelar juara yang diperoleh dapat dicabut oleh pihak panitia Festekno 2026 apabila diketahui melakukan kecurangan ataupun pelanggaran terhadap aturan dalam kompetisi Festekno 2026. 17. Keputusan juri dan panitia Festekno 2026 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 18. Dengan mengikuti lomba ini,
peserta dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan yang berlaku dalam guidebook. 19. Guidebook dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila terdapat perubahan, akan diumumkan melalui media sosial Fastekno 2026. 20. Peserta wajib mengikuti official akun Instagram @fastekno_ITB Stikombali. Selanjutnya, ketentuan lomba. 1. Ide dan karya yang dikompetisikan merupakan karya hasil kreasi sepenuhnya milik peserta. 2. Karya yang diikutsertakan di Fastekno 2026 adalah karya yang belum pernah menjadi juara dalam kompetisi manapun. 3. Karya tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, pornografi, maupun kekerasan. Peserta dibebaskan menggunakan text editor, aplikasi editing, browser, bahasa pembangun website apa saja, minimal HTML dan CSS. Karya yang dibuat adalah bersifat murni buatan peserta. 6. Berikut adalah beberapa library yang diizinkan untuk digunakan. jQuery 3.7.1, Swiper.js 11, Fancybox 6, FontAwesome 6, Type.js, AOS, GSAP, Mixitup, Google Fonts, Chart.js. 7. Peserta dilarang untuk menggunakan framework atau library lain selain yang diizinkan panitia ataupun template orang lain. 8. Peserta diperbolehkan untuk menggunakan AI, tetapi hanya sebatas pada aset visual. Sebelum saya melanjutkan membahas alur perlombaan, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adi Atma. Alur perlombaannya itu, yang pertama, perlombaan terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Yang kedua, hasil karya dikumpul dalam bentuk A. Link Google Drive. Peserta mengumpulkan URL folder Google Drive yang telah diatur. Aksesnya menjadi siapa saja yang memiliki link. Anyone with the link can view or bisa dilihat. Yang kedua, seluruh file proyek dikompresi dalam satu file .zip atau disusun dalam struktur folder yang rapi. Ketiga, format penamaan folder drive seperti berikut: nomor peserta, underscore nama peserta, underscore judul website. Contohnya seperti 01 underscore Putri Ayu underscore edu profile. B. Bisa melalui link GitHub. Yang pertama, peserta mengumpulkan URL repository GitHub publik. Wajib menyertakan file readme.md yang menjelaskan secara menjalankan proyek. 2. Nilai tambahan. Peserta disarankan mengaktifkan GitHub page agar juri dapat melihat tampilan live website secara langsung. 3. Format penamaan GitHub repo, nomor peserta, underscore nama peserta, underscore judul website. Contohnya 01 underscore Putri Ayu underscore edu profile. 3. Pada babak penyisihan, peserta mengumpulkan link drive dan GitHub melalui website dan pada halaman dashboard peserta, fastekno-itbsikombali.com. 4. Drive atau GitHub yang diunggah berisikan A. Source code website, B. Folder aset, ada image, font, dan lain-lain. Yang C. Folder library, D. Berkas yang berisikan screenshot setiap halaman website yang dibuat. 5. 5 peserta terbaik yang terpilih akan maju ke babak final dan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat di hadapan juri melalui Zoom Meeting Conference. 6. Peserta masuk 15 menit lebih awal pada Zoom Meeting Conference saat babak final, serta mengenakan seragam masing-masing instansi. 7. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tahap final akan dijelaskan saat TM finalis. 8. Pemenang ditentukan dengan total perolehan nilai pada penilaian karya website 50% dan penilaian presentasi website 50% saat babak final. Selanjutnya ada tahap pengumpulan karya. Di tahap pengumpulan karya dilakukan secara online melalui website resmi Fastekno. Peserta diwajibkan mengunggah hasil karya website yang telah dibuat dengan mengikuti salah satu metode pengumpulan yang telah disediakan oleh panitia.
Metode pengumpulan karya terdiri dari pengumpulan melalui Google Drive, ini direkomendasikan. Pengumpulan melalui GitHub repository ini opsional, bersifat opsional. Peserta hanya perlu menggunakan salah satu metode pengumpulan karya yang tersedia. 1. Pengumpulan karya melalui Google Drive. Metode pengumpulan karya melalui Google Drive direkomendasikan bagi peserta yang belum terbiasa menggunakan platform version control seperti GitHub. Langkah-langkah pengumpulan karya adalah sebagai berikut. Peserta masuk ke akun Google Drive masing-masing. Peserta membuat folder baru dengan format penamaan sebagai berikut. Nomor peserta, underscore nama peserta, underscore judul website. Contohnya 01 Putri Ayu, 01 underscore Putri Ayu, underscore edu profile. Peserta mengunggah seluruh file karya website ke dalam folder tersebut yang meliputi A. Source code website, HTML, CSS, JavaScript, atau teknologi lain yang digunakan. B. Folder aset seperti gambar, icon, font, dan file pendukung lainnya. C. File dokumentasi .pdf yang berisi dokumentasi screenshot website yang dibuat. Lalu, setelah seluruh file berhasil diunggah, peserta wajib mengatur akses folder Google Drive dengan langkah berikut. A. Klik menu share atau bagikan. B. Ubah pengaturan akses menjadi anyone with the link atau siapa saja yang memiliki link. C. Pilih izin akses viewer atau lihat saja. Lalu peserta menyalin link folder Google Drive tersebut. Link folder kemudian dikirimkan melalui website resmi Fasttekno pada halaman pengumpulan karya. Yang kedua, pengumpulan karya melalui GitHub. Ini bersifat opsional. Peserta yang telah terbiasa menggunakan platform GitHub dapat mengumpulkan karya melalui repositori GitHub. Langkah-langkah pengumpulan karya melalui GitHub adalah sebagai berikut. Peserta membuat repositori baru pada akun GitHub masing-masing dengan format penamaan, nomor peserta, underscore nama peserta, underscore judul website. Contohnya 01 underscore Putri Ayu underscore edu profile. Lalu peserta mengunggah seluruh source code website ke dalam repositori tersebut. Peserta disarankan untuk menyertakan file readme.md yang berisi informasi sebagai berikut. A. Nama peserta. B. Asal sekolah atau institusi. C. Judul website. D. Deskripsi singkat mengenai website yang dibuat. E. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan website. Lalu ada peserta wajib memastikan bahwa repositori yang dibuat bersifat publik, sehingga dapat diakses oleh panitia dan dewan juri. Selanjutnya, peserta menyalin link repositori GitHub yang telah dibuat. Link repositori itu kemudian dikirimkan melalui website resmi Fasttekno pada halaman pengumpulan karya. Lalu, peserta wajib memastikan bahwa link karya yang dikumpulkan dapat diakses oleh panitia. Seluruh file karya telah diunggah secara lengkap. Penamaan folder atau repositori sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila link karya tidak dapat diakses oleh panitia atau file yang dikumpulkan tidak lengkap, maka panitia tidak bertanggung jawab atas kegagalan proses penilaian karya tersebut. Perkenalkan, nama saya Edmund Theo. Di sini saya akan membacakan kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang pertama ada di tahap penyisihan. Di tahap penyisihan ada beberapa hal yang kita nilai. Yang pertama adalah visual dan interface design dengan bobot 30%. Penilaian ini menilai kualitas tampilan visual website secara keseluruhan. Beberapa hal yang diperhatikan antara lain estetika desain dan keselarasan tampilan, penggunaan palet warna yang harmoni, pemilihan tipografi, lalu yang kedua Habisnya bukan C kan? Habisnya bukan C kan? penggunaan animasi atau elemen interaktif, pemanfaatan library yang diperbolehkan,
dan pemanfaatan teknologi tambahan seperti AI untuk pembuatan aset visual. Kan? Lalu ada penilaian yang ketiga adalah user experience atau UX dan accessibility dengan bobot nilai 20%. Aspek ini menilai kenyamanan pengguna saat mengakses website. Antara lain, responsivitas website pada berbagai perangkat, desktop maupun mobile, lalu kemudahan navigasi menu, kejelasan struktur informasi, kemudahan penggunaan bagi pengguna awam, dan keterbacaan konten pada halaman website. Lalu yang keempat, ada kesesuaian dengan tema dengan bobot 20%. Aspek ini menilai kesesuaian website dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia. Antara lain, relevansi konten dengan tema lomba, kedalaman penyajian informasi, konsistensi antara desain visual dan isi konten, dan kemampuan website dalam merepresentasikan tema secara menarik dan informatif. Lalu ada kriteria di babak final. Beberapa hal yang diperhatikan dalam aspek penilaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian dan komunikasi dengan bobot 25%. Penilaian mencakup kejelasan dalam menyampaikan ide, tingkat kepercayaan diri peserta, kemampuan membangun alur presentasi yang runtut, serta kemampuan menarik perhatian juri. Selain itu, penggunaan media presentasi seperti slide juga dinilai dari segi efektivitas dalam mendukung penyampaian materi. Lalu yang kedua, penguasaan teknik dan demo dengan bobot 35%. Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan produk secara langsung, termasuk kelancaran saat demo berlangsung, stabilitas sistem, serta pemahaman teknis terhadap fitur yang ditampilkan. Peserta juga diharapkan mampu menjelaskan alur sistem, teknologi yang digunakan, serta mampu menjawab pertanyaan teknis dari juri dengan baik. Lalu penilaian ketiga adalah inovasi dan solusi dengan bobot 25%. Penilaian difokuskan pada tingkat kebaruan ide yang diusung, serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang relevan dengan tema. Peserta diharapkan mampu menjelaskan latar belakang masalah, alasan pemilihan solusi, serta bagaimana solusi tersebut bekerja secara efektif. Lalu penilaian keempat adalah ketepatan waktu, 15%. Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam mengelola waktu presentasi, termasuk pembagian waktu antara penyampaian materi dan demonstrasi, serta kepatuhan terhadap durasi yang telah ditentukan. Durasi presentasi yang ditentukan adalah 15 menit. Juara. Untuk juara 1 akan dihadiahi uang tunai, piagam, dan piala. Untuk juara 2, uang tunai, piagam, dan piala. Dan untuk juara 3, uang tunai, piagam, dan piala. Ketentuan juara umum dan piala bergilir fast tekno. 1. Kategori juara umum. Juara umum ditentukan untuk 2 jenjang. Juara umum SMA. Penilaian juara umum diambil dari akumulasi seluruh poin yang diperoleh peserta dari masing-masing sekolah pada seluruh kategori lomba yang diikuti dalam event Fast Tekno. Sistem perolehan poin. Setiap peserta yang berhasil memperoleh juara akan menyumbangkan poin untuk sekolahnya dengan ketentuan juara 1 mendapatkan 100 poin, juara 2 mendapatkan 75 poin, dan juara 3 mendapatkan 50 poin. Poin dihitung dari kategori lomba akademik, antara lain untuk tingkat SMA atau SMK adalah Word, Excel, Desain Canva, Short Movie, LCC, Desain Web, dan UI UX. Penentuan juara umum. Sekolah dengan total poin tertinggi
akan ditetapkan sebagai juara umum Fastekno. Juara umum berhak menerima piala bergilir Fastekno, piagam penghargaan, dan predikat juara umum Fastekno. Ketentuan piala bergilir. 1. Piala bergilir diberikan kepada sekolah juara umum SMA. Piala bergilir wajib dikembalikan kepada panitia maksimal H-1 bulan pelaksanaan Fastekno berikutnya. Sekolah penerima wajib menjaga kondisi piala dengan baik. Apabila piala rusak atau hilang selama masa penyimpanan, maka pihak sekolah penerima bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti sesuai ketentuan panitia. Sekolah yang berhasil menjadi juara umum selama 3 kali berturut-turut berhak memperoleh piala tetap. 5. Ketentuan jika terjadi poin seri. 1. Sekolah dengan jumlah juara 1 terbanyak akan menjadi pemenang. 2. Jika masih sama, maka dilihat dari jumlah juara 2 terbanyak. 3. Jika masih sama, maka dilihat dari jumlah juara 3 terbanyak. 4. Jika seluruh jumlah peringkat masih sama, maka perhitungan akan dilanjutkan menggunakan hasil perolehan poin dari kategori lomba umum. 5. Jika hasil masih tetap seri, maka panitia dan dewan juri akan melakukan musyawarah berdasarkan jumlah partisipasi lomba dan kedisiplinan peserta. 6. Ketentuan tambahan. Keputusan panitia dan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta atau sekolah apabila terbukti melakukan kecurangan selama perlombaan berlangsung. Sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan berdiskusi, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Terima kasih. Permisi, Kak. Ya, Oke, mungkin aku pengen nanya nih, Kak. boleh. Apakah mendengar suara saya? Terdengar, terdengar. Oke. Jadi saya ingin nanya terkait orisinalitas. Bagaimana sih cara panitia memvalidasi kalau sebuah karya itu belum pernah dilombakan di kampus lain? Apakah ada sistem pengecekan khusus atau hanya mengandalkan kejujuran peserta? Itu aja sih, Kak. Uh, Sebentar ya, kita akan tampung dulu pertanyaannya. Nanti Ya. kita akan jawab satu-satu. Misi Kak, izin bertanya. Ya, Izin bertanya Kak, tadi kalau yang apa ya, di bagian library, itu kan ada di bagian tulisan library. post wisdom kan, itu termasuk Ya, icon. Nah, sedangkan saya sendiri kan udah memakai font uh, Ausen sama ada lagi apa ya, remix icon kalau nggak salah, itu apakah boleh? untuk library kita cuma apa ya? Kita cuma memberikan izin untuk menggunakan library yang sudah kita kasih di slide PPT ini. Jadi untuk menggunakan library lain itu tidak diperbolehkan. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ini sih Kak, izin menjawab untuk pertanyaan Kemang Gede Bayu Sertiwiguna. Itu bertanya tentang framework Tailwind CSS ya. Jadi kalau misalnya library-nya itu kan sudah ada daftar library di bagian ketentuan lomba. Kalau nggak ada Tailwind CSS berarti tidak diizinkan ya Kak ya. Terima kasih. Izin menjawab lagi ya untuk peserta desain web Adi Pratama itu bertanya tentang pengumpulan lewat Google Drive apakah perlu membuat readme.md? Jawabannya
perlu ya, intinya tetap ada readme buat penjelasan cara menjalani proyeknya atau informasi-informasi tersebut tentang proyek yang kalian buat. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Azam Gozi. Untuk penggunaan AI dalam pembuatan website diperbolehkan sampai manakah? Apakah untuk visual saja atau boleh digunakan sebagai partner pembuatan website? Kalau untuk penggunaan AI, boleh sampai cuman boleh membuatnya sebagai aset visual. Kalau untuk sampai jadi partner pembuatan itu dilarang ya. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Arista, apakah library harus diinstal atau boleh pakai link CDN aja ya? Library itu mending diinstal ya, biar bisa diakses tanpa internet. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari David Makayo. Untuk penggunaan library yang di Guidebook dan di PPT berbeda, yang mana harus kami ikuti. Soalnya beberapa library di Guidebook yang tidak ada di PPT-nya. Guidebook dan PPT berbeda. Ikuti peraturan yang dikasih di TM. Nanti yang di web Pastekno akan diupdate sesuai TM hari ini. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan web design Mayana Mahayana terkait aturan opsionalitas. Tidak hanya mengandalkan kejujuran peserta, kami cek manual, telusuri lewat Google Lens atau Google Kamera, serta bandingkan dengan sumber lain seperti website, media sosial, dan publikasi terkait. Jika ada indikasi pernah dilombakan, peserta akan diklarifikasi terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Kade, untuk PPT yang ada di sini, apakah akan dikirim ulang ke grup? Kita akan kirim ulang ke grup. Yang paling update yang sekarang kita kasih lihat di TM ini, kita akan kasih ke grup. Apa wajib diinstal Kak untuk library dari Aswameda? Apabila hanya CDN, apakah nanti akan ditolak? Kami maksudnya untuk penjelasan library untuk kebijakan library kita udah menjawab tadi. Kita maunya kita menerima yang lokal saja. Terima kasih. Oke teman-teman, karena jam sudah menunjuk jam 9.42 dan TM dari lomba berikutnya akan berjalan. Jadi kami mohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab. Bisa minta tolong untuk meneruskan pertanyaannya ke grup lomba masing-masing. Terima kasih. Untuk teman-teman peserta, sekarang acara bebas. Terima kasih sudah menghadiri TM hari ini. Bisa meninggalkan ruangan meeting ini. Terima kasih. Sesi diskusi dan tanya jawab berlanjut di grup WA.